Halo geng, apa kabar hari ini? Semoga sehat selalu ya. Tidak kekurangan suatu apapun, dilancarkan rezekinya dan dimudahkan semua urusannya. Bagi yang sakit, semoga cepat sembuh geng. Langsung saja kita ke alur ceritanya. Di awal film ada seorang gadis cantik yang sedang menenun kain nih geng. Tapi tiba-tiba dia dicekik dari belakang dan tewas di tempat. Sedangkan di sebuah rumah tua yang ada di tengah hutan, ada sekelompok pemuda yang tengah membuat video uka-uka ini geng. Tapi sayangnya dia buatnya siang hari. Bukannya hantu yang muncul, malah temennya nih yang muncul dengan tidak berpakaian ya geng ya. Setelah selesai membuat video, mereka pun memberikan kepada seorang produser ya geng. Tapi mereka malah dimarahi karena merekam siang hari bukan malam hari. Padahal konten mereka adalah konten hantu ya. Jadi digagalkan lagi. Tak mau menyerah, mereka kembali akan membuat video di malam hari dan berlokasi di rumah neneknya si Archie nih geng. Sesampainya di sana, mereka ini diwanti-wanti oleh bibinya Archie nih geng untuk tidak dekat-dekat dengan gudang atau tidak main-main ke dalam gudang ya. Tapi Archie penasaran dong. Dia menyelinap ke dalam gudang dan mencari lemari tua ya dan membukanya. Dia pun tidak melihat apapun kecuali bikini dan pakaian ya. Tapi di sana juga tiba-tiba ada tangan yang menutup kembali. Dan karena penasaran, Archie membuka kotak kayu tua dan dia menemukan sebuah kain tenunan di sana. Kainnya mulai bersinar dan muncullah sesosok hantu dari sana, geng. Hantunya cantik banget, geng. Bisa di mana lah dapatnya itu? Karena tak mau membantu, Aci dikutuk oleh si hantu mati 3 hari lagi ya geng. Tapi ketika sedang mengejar Aci, hantu ini malah kena mental karena melihat ke teman-temannya yang tidak berpakaian ya, gondal gandul. Setelah sadar dari pingsannya, si hantu ini kembali menakut-nakuti mereka kalau tidak mau membantu si hantu untuk menemukan siapa yang membunuhnya geng. Aci dan teman-teman kemudian googling untuk mencari tahu kejadian 1000 tahun yang lalu. Tapi si hantu memberi info bahwa dia pernah mengikuti lomba untuk menjadi ratu dengan menenun kain dan ada 4 putri yang mengikuti. Mereka pun berpikir bahwa salah satu putri yang telah melakukan atau menjadi tersangka pembunuhan. Mereka berempat adalah Ayana Homnuan, putri yang jadi hantu di awal tadi, dan yang kedua adalah Sarapi, dia yang jadi putri kedua, dan yang ketiga adalah Putri Sabunga, dan yang terakhir ini ada Putri Getawa, geng. Ternyata Sabunga ini menggunakan cara licik, geng. Dia mendatangi dukun dan menggunakan ilmu hitam untuk memelet pangeran. Pangeran yang sudah terpengaruh oleh ilmu hitam akhirnya memilih Sabunga untuk diajak bercocok tanam bibit jagung nih geng malam itu. Di lain sisi, Homnuan menemukan fakta bahwa Sabunga telah menggunakan ilmu hitam. Dia pun segera memberitahukan kepada putri-putri yang lainnya. Tak mau kalah, Getawa juga mengambil bulu ketiak pangeran dan memberikannya kepada dukun yang tadi, geng. Dia pun memelet pangeran dan akhirnya dia berhasil. Pangeran pun mengajak Getawa untuk menanam bibit kacang. Sarapi juga tak mau kalah dan mengorbankan pembantunya untuk memelet pangeran. Dia pun berhasil mengajak pangeran untuk menanam bibit kentang, geng. Giliran Homnuan yang meminta bantuan dukun, dia malah mau dicabuli oleh dukunnya, geng. Tapi dia menendang dukunnya sampai keluar dan tanpa babi bu dia menendangi bola pimpongnya si dukun. Homnuan pun menyadari bahwa Bem ini reinkarnasi dari dukun cabul itu, geng. Dia pun kembali mencari tahu dengan melihat tato yang ada di perutnya, tato yang sama yang dimiliki oleh dukun cabul di masa lalu. Homnuan tiba-tiba kembali teringat dengan kejadian yang dulu bahwa pangeran menjadi gila setelah terkena pelet dari ketiga putri tersebut. Sang ratu memberikan emas yang banyak kepada dukun cabul tersebut untuk mengobati si pangeran dan dia memutuskan untuk membuat kompetisi menenun. Dengan bantuan Bem yang dahulu adalah seorang dukun, mereka mengadakan upacara atau ritual untuk mencari tahu ke di mana keberadaan dari ketiga kain tenun sang putri.
Setelah menemukan lokasi dari ketiga kain tenunan tersebut, mereka kemudian memutuskan untuk mencari di museum dan bertemu dengan Viva yang dulu merupakan pelayan dari Sarapi. Menyadari kain yang dibawa oleh Aci, Viva kemudian menyentuh kain itu dan akhirnya dia bisa melihat wujud dari Hom Nuan. Viva kemudian mengajak mereka semua ke ruangan lain dan menyuruh Aci dan juga Hom Nuan untuk menyentuh kain dari Sarapi. Dan setelah disentuh, muncullah sosok Sarapi di sana. Sarapi langsung membawa mereka ke ingatannya dan ternyata di sana Viva ini setelah mati pun jadi hantu masih melayani si Sarapi. Setia banget nih, geng. Viva memberitahu kepada Sarapi bahwa Hom Nuan ini menari selama 3 hari 3 malam untuk meminta sebuah racun kepada sesosok Dewa Naga nih, geng. Dewa Naga kemudian memberikan racunnya kepada Hom Nuan dan Hom Nuan pun terlihat mengoleskan racun itu ke bibir Sarapi dan itulah yang membuat Sarapi mati dan dia marah kepada Hom Nuan. Hom Nuan membela diri bahwa dia tidak melakukan pembunuhan itu karena dia kehilangan racun itu ketika disimpannya dan dia kembali bertengkar dengan Sarapi dan dipisahkan oleh Aci. Mereka menduga bahwa pelakunya adalah Sabunga dan Sarapi teringat kalau Sabunga ini sangat benci kepada Sarapi sampai-sampai dia dihukum oleh Ratu karena Sabunga. Tiba-tiba Junior ini kerasukan arwah si Ratu, geng. Dan Sarapi pun terpaksa menceritakan bahwa dialah sebenarnya yang mengambil bantalan perut dari Sabunga dan menggantinya dengan seekor anak anjing. Seolah-olah Sabunga melahirkan anak guguk, geng. Di sebuah pondok terbengkalai, mereka akhirnya bertemu dengan Sabunga dan Sabunga langsung mengeluarkan kekuatannya untuk mempengaruhi pikiran mereka semua. Ternyata setelah diusir, Sabunga ini diasingkan di sebuah pondok di tengah danau, geng. Tetapi talinya ada orang yang memutusnya dan Sabunga tidak bisa kembali ke daratan. Dan karena tidak sengaja terjatuh, akhirnya dia meninggal. Aci berhasil menyelamatkan mereka yang masih terpengaruh Sabunga dan dia pun kembali dibawa Sabunga ke masa lalunya. Dan di sana dia juga berhasil menyelamatkan Sabunga dan bertemu dengan pangeran. Akhirnya keinginan Sabunga untuk menyerahkan kain tenunannya kepada pangeran kesampaian, geng. Dan tiba-tiba pangeran pun muncul di sana bersama dengan Sabunga yang tersenyum lebar. Aci menanyakan kepada Hom Nuan di mana temannya Yongjae dan ternyata temannya ini kerasukan oleh arwah pangeran, geng. Dan tiba-tiba Aci ini malah jatuh dan pingsan. Mereka semua berdoa kepada patung Buddha untuk keselamatan si Aci, tapi tiba-tiba bibinya Aci datang dan Viva menyadari bahwa tusuk rambut dengan motif naga itu spesial. Mereka semua akhirnya menyadari kalau bibinya Aci ini ternyata adalah reinkarnasinya dari si Getawa ya, karena dialah yang satu-satunya orang yang punya tusuk rambut dengan motif naga tadi. Getawa kemudian menceritakan bahwa dirinya telah dikuasai oleh sisi lain dari dirinya ya dan mengambil racun dari Hom Nuan dan mengoleskannya ke bibir dari Sarapi. Kemudian mengambil kain Sarapi untuk mencekik Hom Nuan dan juga memutus tali pondok dari Sabunga. Tapi dia kemudian meninggal karena ditubruk oleh seekor kerbau ya, geng. Saat Getawa mengaku, sang dukun menjelaskan kalau itu bukan bagian jahat darinya, tapi melainkan adalah roh jahat yang dinetralkan dan dikirim oleh si dukun ke dalam Getawa karena perintah dari ratu. Setelah jelas semuanya, akhirnya mereka mencari orang yang terhubung dengan Aci di masa lalu dan juga masa sekarang. Dan itu adalah Hom Nuan. Mereka pun berjoget-joget untuk mentransfer ilmu kepada Hom Nuan. Aci sendiri tengah berada di dalam kuil di dunia bawah sadar ya. Dan dia kembali teringat bahwa ternyata
dia adalah seorang pengawal dari Putri Homnuan. Di saat yang sama, Putri Homnuan juga teringat kalau dia punya pengawal yang dia panggil Bukon ya, jadi adalah si Aci itu. Aci pun kemudian diserang oleh roh jahat dan dia pun tak sadarkan diri dan ditolong oleh Homnuan. Rupanya di masa lalu Aci atau Bukon inilah yang memberikan info kepada Homnuan bahwa Sabunga memakai ilmu hitam dan menasihatinya untuk tidak menggunakan racun dari naga. Bukon atau Aci ini kemudian menyerahkan kain tenunan dari Homnuan kepada pangeran atas nama si Putri Homnuan ya, dan dia pun bahagia karena bisa kembali bertemu. Untuk mengalahkan roh jahat mereka menari, geng. Tak belang, untuk tak duduk, entang duduk, untuk tak duduk, bentak duduk, entang duduk, entang duduk, entang duduk, entang duduk, entang, untuk tak duduk, tak duduk, 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 tak, lah. Roh jahat berhasil dikalahkan dan akhirnya pangeran meminta maaf kepada mereka semua dan mereka semua menghilang dengan damai. Film pun berakhir dan itulah kesimpulannya, geng ya. Setiap perbuatan baik atau buruk pasti ada balasannya karena hukum karma itu selalu ada. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like dan subrek-nya, geng. Matur suwun.